Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah sore ini kita dilangkahkan kaki kita, diberikan waktu luang untuk kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majelis ini, yakni dalam rangka tasyakuran keberangkatan haji, yakni alhamdulillah untuk tahun ini dari warga kita, warga Green Orchid, ada insyaallah ada 5 keluarga yang bakal berangkat. Yakni kalau boleh disebutkan, yang pertama Bapak Fajar beserta Ibu Sandra, kemudian yang kedua Bapak Mahmud dan Ibu Zazil, Bapak Roni dan Ibu Erni, Bapak Hendra dan Ibu Penny, kemudian Bapak Aka dan kedua orang tua beliau. Semoga ibadah yang sudah dekat ini, para calon-calon jamaah haji ini diberi kemudahan dalam persiapan, diberi kekuatan fisik dan mental sehingga nanti bisa menjalankan ibadah dengan lancar dan dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Adapun kita di sini hadir adalah bentuk dari kepedulian kita sebagai sesama warga, sebagai jiron, sebagai tetangga, sebagai saudara juga sesama muslim, untuk mendoakan dan memberi restu kepada tetangga kita, saudara kita yang akan berangkat, sebagaimana anjuran untuk mendoakan orang yang hendak berangkat ke sesuatu tempat. Hadisnya umum, yakni dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada seorang yang hendak berangkat bepergian. Kemudian Rasul bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku hendak bepergian, karenanya berikanlah aku bekal." Kemudian Rasulullah menyebutkan, "Zawwadakallahu taqwa." Semoga Allah menambahkan ketakwaan kepadamu. Kemudian orang yang sahabat yang hendak bepergian tadi minta lagi, tambahkan lagi ya Rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, wa ghaffara dzambaka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Kemudian sahabat tadi masih minta lagi, tambahkan lagi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi, wa yassara laka khaira haitsuma kunta. Dan semoga Allah memudahkan urusanmu dimanapun engkau berada. Maka dalil ini menjadi anjuran untuk kita mendoakan saudara kita yang hendak
menunaikan bepergian umumnya, apalagi terlebih bepergian dalam rangka ibadah, khususnya ibadah haji ini. Dan untuk acara sore hari ini mungkin akan kami sampaikan susunan acaranya. Pertama, pembukaan dan doa oleh MC. Insya Allah sudah kita lalui tadi. Kemudian yang selanjutnya ada tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh putri dari Bapak Roni, Saudari Khaira. Kemudian dilanjutkan sambutan dari pengurus Yayasan Masjid Al-Jannah, Bapak Dr. Rahmat Chandra. Kemudian sambutan dari perwakilan Sohibul Bait yang kali ini akan diwakili oleh Bapak Fajar Terang Bawono. Kemudian acara intinya nanti tausiah oleh Ustadz Dr. Alif Alamsyah hafizahullahu ta'ala, sekaligus ditutup dengan doa oleh beliau. Baiklah, untuk acara berikutnya tilawatul Quran. Kepada yang bertugas silakan bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi penunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian penyampaian tilawah Quran yang insya Allah akan menjernihkan pikiran kita, mengingatkan kita akan kalam-kalam Allah.
Untuk acara selanjutnya sambutan dari perwakilan masjid, Ketua Yayasan Masjid kepada Dr. Chandra, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau berdiri di sini nggak kelihatan di kamera, jadi saya duduk sini nih. Ngelangkai Dr. Arif. Nggak masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Pada sore hari ini cerah, dari pagi cerah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di sini dalam rangka tasyakuran keberangkatan haji dari warga kita, tetangga kita yang di sini. Alhamdulillah ramai, meskipun yang berangkat dari Esmeralda dan Grande, tapi Arantera dan Venosa pun hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Singkat, tidak banyak yang saya sampaikan di sini, bahwasanya kami dari pengurus kebetulan mendapat amanah tempat untuk menyiapkan di sini. Pertama kali kami sampaikan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, apabila tadi juga listrik sempat mati, terus mungkin ada yang kotor di sana sini. Acara kurang pas, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dalam melaksanakan acara hari ini. Kemudian yang kedua, kami tentunya juga mewakili pengurus sekaligus juga warga di sini, RW 20, menyampaikan kami turut berbahagia. Tentunya ibadah haji ini ibadah yang tidak semua bisa ikut, tidak semua dipilih, tidak semua dipanggil oleh Allah untuk berangkat. Tentunya masing-masing kita pun kepingin, yang sudah pernah berangkat pun tetap kepengin gitu. Cuman yang tetap sama-sama kita meskipun kepengin dan belum Allah beri kesempatan, yang tetap harus kita jaga adalah seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 196, dan sempurnakanlah haji dan umroh itu lillah, hanya karena Allah. Jadi meskipun baik yang belum pun ya kita sempurnakan tetap karena Allah Ta'ala. Kalau belum punya kesempatan buat daftar, ya diniatkan tetap karena Allah, berusaha untuk mengumpulkan untuk tetap mendaftar. Sudah mendaftar lagi antri dan seterusnya sampai dengan Allah beri kita kesempatan untuk berangkat. Kemudian berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah doa, teriring doa semoga Bapak, Ibu, warga, sekeluarga yang berangkat, dari keluarga Pak Fajar, Bapak RW, dari keluarga Pak Roni, Bu Erni, Bu Sandra, Pak Fajar, Bu Sandra, terus siapa lagi? Pak Hendra, dari Esmeralda, Pak Hendra, terus Pak Mahmud dan Ibu, Bu Zazil, terus Pak Aka mendampingi Ibu. Alhamdulillah, semoga Allah lancarkan semuanya, Allah paringi sehat, Allah paringi lancar semua, sehat walafiat, apalagi mulai masuk musim panas, dan kembali dengan sehat walafiat, lancar semua, menjadi haji yang diterima. Amin. Secara kepengurusan masjid ini, karena kalau yang tahun kemarin, beliau ini yang ngurusi kurban tahun kemarin semua. Jadi tahun ini waduh, ini kok sopo sih ngurusi lah. Kemarin kalau nggak ada Bu Sandra nggak jalan ya, kalau nggak ada Bu Zazil nggak jalan ya. Sekarang tindak semua. Tapi alhamdulillah, karena insya Allah pengurus ini yang di sini insya Allah tetap menaikkan lillah dan banyak bantuan. Ada Pak Isman siap, ya Pak, insya Allah bantu kurban di sini. Alhamdulillah. Ada Pak Isman kemarin yang masuk panitia, Pak Isman, banyaklah, ada Pak Riza, alhamdulillah. Jadi tindaknya pun kepikiran sing teng mriki. Insya Allah aman, diamankan sama warga yang lain, dan Allah tunjukkan, oh itu beliau bisa, alhamdulillah. Semoga lancar semuanya.
Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari wakil pengurus Masjid Al-Jannah. Kemudian selanjutnya singkat waktu saja sambutan dari perwakilan Sohibul Bait akan diwakili oleh Bapak Fajar. Kepada Bapak Fajar, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan sambutan ketua RW ya, jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih Mas Chandra, Mas Dr. Chandra dan seluruh pengurus Masjid Al-Jannah yang kita cintai, yang sudah meluangkan ruang yang Masya Allah dengan persiapan yang Masya Allah. Saya mewakili rekan-rekan jamaah haji. Izin saya menyatakan sebagai jamaah haji Green Orchid-nya. Ada Pak Roni, Pak Hendra, Pak Mahmud, Mas Aka, dan keluarga beserta rombongan kami. Berterima kasih diberikan tempat, diberikan waktu, dan difasilitasi untuk bisa bertemu dengan warga Green Orchid seluruhnya. Karena seyogianya kamilah yang harus mendatangi rumah demi rumah seluruh warga untuk memohon maaf. Karena kami hanya berharap bahwa semua kesalahan, kekhilafan yang pernah kami lakukan ketika bermuamalah, ketika berinteraksi dengan seluruh warga, apalagi saya ini yang banyak aktivitas, banyak ngomong, pasti juga banyak salahnya. Nyonya juga seperti itu. Mohon maaf atas semua kesalahan kami, atas semua kekhilafan kami. Mohon ridho dan ikhlasnya Bapak Ibu semua, sehingga sudah 0-0 gitu lah, jarene wong Jawa riayan gitu ya. Dalam arti bahwa sekarang kami menyelesaikan tugas kami, tanggung jawab kami sesama manusia. Mohon maaf sekali lagi, mohon diikhlaskan semua kesalahan dan kekhilafan kami. Izin mewakili rekan-rekan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berterima kasih. Kami memohon ridho Bapak Ibu semua, memohon doa sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ustadz Yus tadi. Yang bisa kami lakukan adalah hanya memohon ridho dan doa dari Bapak Ibu sekalian. Kami nggak tahu seperti apa nanti perjalanannya, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah ridho dan mohon doa dari Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, matur nuwun yang terlebih lagi, Idul Adha insya Allah nggak ada kekhawatiran dari kami, sama sekali nggak ada kekhawatiran. Malah yang lebih luar biasa lagi adalah Alhamdulillah bahwa makin banyak orang yang terlibat, makin banyak orang yang muncul ketika kami tidak ada, dalam tanda kutip seperti itu. Insya Allah masjid ini adalah masjid umat, masjid semua jamaah. Saya yakin dan tidak ada kekhawatiran apapun bahwa Idul Adha pasti sukses. Sebagaimana semua yang sudah kita lakukan dan perjuangkan. Tidak berpanjang lebar, kami hanya kembali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mewakili jamaah haji Green Orchid.
Semoga Allah mencatat semua amal ibadah Bapak Ibu ketika menghadiri ini, semua doa dan maaf dari Bapak Ibu sebagai catatan amal baik di sisi Allah. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampailah kita pada acara inti dari majelis ini, yakni tausiah dari Ustadz Dr. Arif Alamsyah. Monggo Ustadz bersiap. Takut kelamaan, takut kekurangan. Lama sekali. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khususnya para duyufullah, duyufur rahman, ada berapa keluarga tadi? 6 ya? 5 keluarga yang insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat haji pada tahun ini. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan mudah-mudahan bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang barangkali tentu semuanya bercita-cita ya untuk bisa menggenapkan rukun Islam kita, bisa menjadi tamu Allah, bisa melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kira-kira demikian. Saya sebetulnya bukan ustadz ya, ini temannya Pak Fajar aja sebetulnya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada kesalahan-kesalahan, saya tolong diingatkan. Ini sekedar sharing saja sebagai seorang teman, seorang sahabat ya. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi ya. Tadi disampaikan oleh Dr. Chandra bahwa memang haji itu kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengundang yang mampu ya, tapi memampukan yang diundang. Tidak semua orang mampu itu bisa berangkat haji. Ya, saya pernah, bukan hanya haji tapi juga umroh. Saya pernah dapat satu pengalaman menarik waktu saya diundang untuk pembukaan sebuah travel umroh. Kebetulan yang punya travel umroh itu seorang mantan tentara dan yang punya cabangnya itu guru saya gitu. Ya, jadi saya diminta untuk memberikan semacam sharing juga. Beliau itu cerita pernah travelnya beliau itu memberangkatkan umroh seorang jamaah yang sama sekali nggak ada persiapan gara-gara anak buahnya itu salah telepon Pak.
Jadi salah telepon menghubungi orang ini, terus diceritakan kepada yang punya travel, oh itu bukan salah, itu berarti Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengundang orang ini. Hanya orang ini diberangkatkan, Pak, umroh, dibiayai. Gara-gara anak buahnya itu salah telepon. Jadi siap-siap aja ya, 2 minggu ke depan barangkali ada salah telepon. Ya. Sebaliknya, saya juga punya teman dulu ya, udah lama sekali. Kebetulan orang tuanya itu haji plus sudah mau berangkat. Nih mohon maaf ya, jangan salah paham tentang cerita ini ya Pak Fajar ya. Jadi kebetulan ayahnya ini bintang 1 angkatan laut, Pak. Sudah siap untuk berangkat ya, sudah ada di hotel. Ya kira-kira besok take off lah ke Tanah Suci. Qadarullah. Sekali lagi ini bukan doa, bukan apa ya, ini cerita aja. Qadarullah, bapaknya kena serangan jantung, nggak tertolong, meninggal sebelum berangkat. Ya, artinya bahwa ternyata memang ketika kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa berangkat haji, itu undangan yang luar biasa. Bersyukurlah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera berangkat haji. Ya. Makanya bagi kita semuanya yang mungkin ada kelebihan rizki, minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk juga diberikan rizki waktu, rizki kesehatan. Ya. Banyak Pak yang secara waktu ada, secara uang apalagi, tapi istitoah kesehatan dia nggak dapat. Ya, jadi dianggap tidak mampu secara kesehatan. Saya pernah diceritain orang Kemenak Malang, Pak. Ada seorang jamaah haji reguler itu tidak mendapat surat istitoah kesehatan. Ya. Dia sampai protes tuh ke Kemenak. Ya, saya ini biasa keliling lapangan rampal 4 kali. Kenapa kok saya nggak bisa berangkat? Saya dianggap tidak sehat, gitu Pak. Ketua Kemenaknya kan bingung, karena yang menentukan mampu nggak mampu kan bukan Kemenak, tapi dinas kesehatan sama puskesmas, dokter-dokter, iya kan? Saya 4 kali keliling rampal itu saya kuat. Kemenaknya bingung gitu kan, nggak bisa jelaskan secara kesehatan. Akhirnya kata beliau, ya udah saya jawab aja, Pak maaf keliling Ka'bah itu 7 kali bukan 4 kali. Jawaban Kemenak begitu. Ya, jadi Pak maaf keliling Ka'bah itu berapa kali? 7 kali bukan 4 kali. Bisa jadi yang ke-6 geblakan begitu kira-kira. Ini pesannya dari Kemenak tuh begitu. Ya, artinya banyak sekali hal dalam hidup ini yang memang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang untuk bisa berangkat haji. Ya. Dan memang haji itu istimewa, Pak ya. Kenapa istimewa? Kalau kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Biasanya ibadah-ibadah yang lain itu kita diminta untuk mengorbankan 1 atau 2 hal aja. Misalnya zakat, kita diminta mengorbankan apa? Harta. Ya. Kemudian puasa, kita diminta mengorbankan nafsu, ya, makan, minum, nafsu. Kalau sholat, kita diminta mengorbankan waktu, tenaga. Ya. Tapi kalau haji, Pak, kita diminta berkorban apa? Hampir semuanya, Pak. Uang berkorban, betul? Waktu berkorban, tenaga apalagi, kenyamanan, ya. Jadi tidur di tenda, antri di toilet di Mina, harus siap-siap itu, jalan kaki, iya kan? Nggak ada alasan sudah, nggak bisa, kan begitu ya Pak ya? Apalagi meninggalkan, berkorban untuk meninggalkan keluarga. Bahkan berkorban untuk mencukur rambut, Pak. Ini siap-siap ya Pak Fajar ya. Aman. Udah biasa kalau Pak Fajar. Tapi yang nggak biasa itu kan tiba-tiba temenan naik gitu. Gondol lah ini gitu. Iya kan? Ya, Anda diminta untuk berkorban baju, suruh ngelepas semua kan, Pak? Inside out lagi. Betul nggak? Suruh berkorban semuanya. Kalau pakai yang apa aneh-aneh gitu suruh bayar dam nanti panjenengan. Kan begitu kan? Panjenengan walaupun mohon maaf Pak, punya Louis Vuitton nggak dipakai Pak.
suruh ngelepas, betul? Panjenengan punya parfum yang paling wangi, nggak boleh dipakai, suruh dikorbankan, betul? Jadi haji itu sebetulnya esensinya itu apa sih Pak? Esensinya itu nafi dan isbat, tauhid. Esensinya itu Anda menafikan semuanya selain Allah, parfum, rambut, betul nggak? Apa penampilan, jabatan di situ. Yang ngapunten Pak, di sana kayaknya ya jangankan kolonel, jenderal aja kayaknya nggak payu di sana itu Pak. Antri ya antri Pak. Bahkan saya dulu ngalamin di Mina itu, udah antri Pak di toilet toilet laki-laki. Ini sering saya ceritakan. Tiba-tiba udah antri setengah jam, ibu-ibu datang, katanya itu toilet perempuan. Itu kekuatan emak-emak itu begitu. Urut digosor Pak, ini toilet perempuan gitu. Padahal jelas-jelas tulisan laki-laki situ. Katanya toilet perempuan itu kurang Pak. Akhirnya kami pindah ke toilet lain yang antri lagi setengah jam Pak. Ya, itu kalau lagi nggak begitu mules kan nggak apa-apa. Tapi kalau itu Pak, itu Anda harus betul-betul negosiasi sama 9 orang di depan Anda itu. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Itu kalau mereka bisa bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia ini yang nggak bisa bahasa Inggris ini yang repot Pak. Nah itulah hidup ya, artinya memang luar biasa. Saya kalau nyampaikan di teman-teman travel itu kalau lagi ngisi manasik itu, banyak hal dalam haji itu yang di luar kendali kita. Sebagaimana turunnya hujan itu di dalam kendali kita apa di luar kendali kita? Panjenengan tahu nggak habis ini hujan nggak tahu ya. Saya yakin banyak yang muga-muga gak udan, soalnya tadi baru nyucikan mobil sebagian kayaknya ya biar nggak hujan gitu ya. Hujan nggak itu di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita adalah bagaimana kita pakai payung, bagaimana kita bisa berteduh dan seterusnya. Nanti ketika haji Pak, sudahlah banyak hal yang di luar kendali kita. Makanya pesan saya adalah kita itu latihan untuk diam Pak. Latihan untuk apa? Diam. Enggak semuanya itu bisa selesai pakai lisan Pak. Enggak semuanya bisa selesai itu pakai marah-marah. Bahkan sering ada yang marah-marah tambah nemen Pak ujiannya. Tambah apa? Nemen Pak. Iya iki wancine bes kok suwi. Oh tambah suwi Pak. Nggak datang. Sudah gitu bisnya datang, ternyata tempatnya bukan di situ, salah. Anda harus jalan 15 menit turun di bis. Serius ini Pak. Semakin Anda protes, semakin marah, betul? Kadang-kadang masalahnya bukan semakin selesai Pak, makin tambah lama, tambah berat. Anda aduh ya apa kira kok kesasar ini, ya apa sih ini tambah hilang Pak. Saran saya adalah banyak-banyak istighfar saja. Istighfar aja. Betul Pak? Itu latihannya gitu. Ya. Sebetulnya kan kita itu sama Allah dilatih ya. Bahwa tidak semua dalam hidupmu itu semua itu dalam kendalimu. Enggak bisa. Ya Pak ya? Ada yang memang harus sabar. Makanya salah satu nanti tandanya orang yang bisa melestarikan haji mabrur itu adalah lisannya baik sama orangnya itu sabar Pak. Ya, dan itu bisa dimulai dari sekarang gitu. Jadi haji mabrur itu enggak mulai dari nanti berangkat, enggak ya, sekarang ini kita mulai. Sebagaimana misalnya kita pingin dapat Lailatul Qadar, kita pingin Ramadan kita dapat Ramadan yang terbaik. Persiapannya apa tanggal 1 Ramadan Pak? Tidak. Persiapannya minim sejak bulan Rajab, betul ya? Atau bahkan salafus saleh itu 6 bulan sebelum Ramadan beliau sudah mempersiapkan diri. Nah, gitu. Jadi mulai dari ya sekarang ini, bahkan mungkin sejak sebelum ini ya, manasik itu bahkan ada yang setahun gitu ya, 6 bulan gitu. Tujuannya apa sih? Karena haji mabrur itu disiapkannya itu harus jauh-jauh hari sebelum
kita berangkat. Dan nah ini yang menarik, diterima tidaknya haji itu dilihat tuh sesudahnya, kayak Ramadan ya, min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu kebaikan sesudahnya. Jadi kalau kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelah Ramadan sepulang haji, mudah-mudahan insya Allah kita diberikan haji yang mabrur, yang balasannya laisa lahu jazaun illal jannah, balasannya tiada yang lain kecuali surga. Ya, dalam riwayat yang lain itu seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Ya, kayaumi waladathu ummuh, seperti hari di mana kita itu dilahirkan oleh ibu kita. Jadi betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala itu dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hari nanti namanya hari Arafah. Itu satu hari yang Allah paling banyak mengampuni hamba-hambanya itu, Pak. Jadi usahakan nanti duyufullah, duyufur rahman, para jamaah haji di Arafah itu betul-betul manfaatkan waktu itu. Ya, manfaatkan kalau perlu. Kalau saya dulu itu suka ke atas, Pak, kan ada bukit-bukit batu itu. Naik ke atas sendiri, di situ Anda berkholwat sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah banyak bicara, enggak usah banyak ngobrol sama teman, berkholwat aja, minta diampuni semua dosa-dosa kita. Ya, karena tiada hari yang Allah mengampuni paling banyak manusia kecuali di padang Arafah itu. Ya. Dan itulah sebetulnya puncak dari haji. Ya, tidak ada haji kalau tidak ke Arafah. Bahkan orang sakit pun itu ambulannya dibawa ke Arafah. Ya, seperti itu. Nah, saya tidak fokus pada prosesi hajinya, itu saya yakin sudah banyak dibahas di manasik, dan itu bukan saya tidak banyak ini juga di situ. Saya lebih banyak barangkali menyoroti apa sih tanda-tanda kebiasaan, ya, baik sebelum maupun nanti kita sesudah pulang dari haji. Ya. Yang pertama, ini saya kumpulkan dari banyak literatur yang saya baca ya. Ternyata orang yang hajinya mabrur dan dia bisa melestarikan haji itu, biasanya sama Allah dia itu dibuat zuhud, Pak, sama dunia. Ya. Jadi dia itu merasa bahwa dunia itu titipan dari Allah, tempatnya itu bukan di hati gitu, tapi tempatnya itu di tangan. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau hati kita itu adalah kapal laut, dunia itu adalah air samudra. Air itu dunia, selama air itu tidak masuk ke dalam kapal, maka Anda tidak akan tenggelam. Jadi Anda boleh kok punya mobil 100 juga boleh, rumah 55 juga boleh, tapi jangan sampai harta itu masuk ke dalam hati menggantikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan jadi air yang masuk ke dalam kapal, maka kapal itu akan tenggelam. Dan banyak nggak orang seperti itu, Pak? Banyak. Ya, dia ditenggelamkan sendiri oleh kesombongannya. Dia ditenggelamkan sendiri oleh kerakusannya kepada dunia. Dan haji itu adalah simbol di mana kita melepaskan dunia. Ya, tadi udah saya singgung di depan. Ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah biang keladi dari semua kesalahan. Jadi ketika kita ini sudah hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, nah hati-hati. Dan cinta kepada dunia itu biasanya level yang paling rendah itu namanya eman, Pak. Namanya apa? Eman. Wis ojo eman. Akhirnya numpuk-numpuk emannya itu. Jadi apa? Kita cinta kepada dunia. Ya. Ya, kita lihat dululah rumah kita, kadang-kadang baju 3 lemari yang dipakai cuma 1 lemari, yang 2 lemari
eman. Kan begitu kan kita kebiasaannya kan. Dapur itu Pak isinya Bu ya. Dapur itu ya Allah subhanallah isinya itu panci-panci, tapi ya gak tahu digawe. Kok gak disedekahkan? Eman. Pokoknya ujung-ujungnya eman. Ya, bahkan ada yang punya mobil itu nggak pernah keluar garasi, katanya takut berat. Eman. Lah terus beli mobil itu maksudnya apa gitu ya? Kan itu pertanyaannya kan. Ya. Makanya orang itu makin merasa memiliki, dia akan makin merasa menderita. Ini sekedar ilustrasi saja ya. Bapak Ibu, kalau saya tanya bagaimana kabarnya, itu biasanya jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah baik. Yang dibayangkan ketika bilang alhamdulillah baik itu apa? Sehat rata-rata. Ada nggak yang bayangkan Alphard? Alhamdulillah Alphard itu nggak ada tuh. Yakin saya. Saya udah tanya ini kemana-mana. Bahkan saya tuh pernah diundang ke rumahnya Pak Darmin Nasution, Menko Perekonomian waktu itu beliau. Saya pikir di situ cuma beliau aja, ternyata ada Pangkostrat, ada ini. Kebetulan waktu itu acara, saya kan Nasution Pak. Keturunan Nasution, bapak saya kelahiran kayu laut ya. Jadi saya itu diundang pertemuan keluarga Nasution se-Indonesia. Waktu itu di rumahnya Pak Darmin Nasution. Yang ngundang waktu itu Pak Mulia Nasution, Sekjen Kementerian Keuangan. Lah itu salah satu pesertanya itu ada namanya Pak Aye Nasution, itu Pangkostrat waktu itu. Mantan Panglima Divisi 2 Kostrat Singosari, mungkin ada yang kenal ya. Jadi waktu itu beliau Pangkostrat, saya pengen nyoba, pengen tahu gitu. Di situ kan ada pejabat, ya, ada jenderal. Saya tanya jenderal, Pak Menteri, kalau ditanya kabarnya, alhamdulillah itu yang dibayangkan apa? Semua ngomongnya sehat, bukan Alphard, Pak. Iya kan? Jadi orang itu kalau ditanya kabarnya, itu yang dijawab materi atau imateri? Imateri. Tapi kenapa Anda golong koming kok ngejar materi tok? Kan itu pertanyaannya, betul nggak? Padahal ketika kita ditanya, how are you today? Bagaimana kabarmu? Kaifa haluk? Kita jawabannya alhamdulillah sehat, gitu kan? Gak ada yang alhamdulillah Louis Vuitton, gak ada. Ya, perhiasan, rumah, gak ada. Kita harus jujur mengakui ini, bahwa fitrah kita itu sebetulnya mendudukkan dunia itu bukan mewakili apa? Keinginan kita yang tertinggi kan, betul nggak Pak? Keinginan Anda yang tertinggi itu sehat, tenang, damai, bahagia, betul nggak? Nah itu, Anda sendiri membuktikan itu. Ya, karena memang tidak semua itu bisa didapatkan dari dunia. Dan pelajaran haji yang paling mahal itu adalah melepaskan kemelekatan terhadap dunia. Pangkat-pangkat kita lepas, baju-baju bagus kita lepas. Boleh ini warnanya krem gitu, kaki itu kan enggak, semuanya warna apa? Putih. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengatakan kepada kita, wis gak ono gaya-gaya nih gini. Enggak ada orang yang gaya-gaya gitu. Enggak ada, sama semuanya. Ini kan kita nggak tahu, mungkin sebagian dari situ tuh jenderal itu Pak, kita nggak ngerti, ya, dan seterusnya. Ya, ini belajar supaya kita tahu esensi dari haji itu seperti apa. Mohon maaf. Jadi uang itu bisa beli rumah, tapi nggak bisa beli suasana di dalam rumah, betul nggak Bapak Ibu? Uang bisa beli kasur, tapi nggak bisa beli tidur. Ya, banyak orang yang kasurnya mewah, rumahnya mewah, tapi tetap nggak bisa tidur karena insomnia. Di hotel mewah, tetap nggak bisa tidur, walaupun kasurnya itu mewah, nggak bisa tidur. Itu kasusnya banyak Pak. Ya, malah di masjid Jumatan itu nggak ada kasur Pak, tapi orang tidur tuh. Nah itu kebalikan kan berarti kan? Ya, nyindir. Makanya dulu kalau dokter, teman-teman saya dokter termasuk saya, kalau ditanya pasien, dok kok saya susah tidur, melok Jumatan aja Pak. Gampang jawabannya bis. Jumatan aja turu sampean.
Ya, guyonannya begitu zaman dulu, Pak. Dan itu kenyataan apa enggak? Ya, memang sebagian tuh anehnya, Pak. Kok ya tidur, termasuk saya barangkali ya. Kadang-kadang tuh apalagi kalau khotibnya itu melankolis gitu ya. Ceramahnya itu kalem gitu. Kalem gitu. Tapi saya yakin kalau di masjid ini itu ceramahnya berapi-api. Jadi mau tidur gini terus ya. Gak situ turus ya. Nah, artinya dari puisi ini, kata mutiara ini, ya, kita menyadari bahwa apa? Uang itu penting, tapi bukan segalanya. Ya, jadi uang itu penting, tapi bukan segalanya. Anda punya uang belum tentu bisa haji. Masih banyak syarat-syarat yang lain. Ya, makanya minta sama Allah uangnya itu dimudahkan bagi kita untuk berangkat haji. Ya. Hidup itu seperti naik pesawat. Harusnya iman kita makin tinggi, kita akan melihat dunia ini makin kecil. Ya, kita kalau berangkat dari Abdurrahman Saleh, Pak, kan ngelihat ke bawah itu nggak ada, Pak, rumah besar, semuanya kecil. Ya itulah kita. Bahkan mobil-mobil mewah kalau kita mau mendarat di Juanda itu cuman kelihatan cahayanya aja kan, Pak, nggak kelihatan mobilnya. Apalagi orang di dalam mobil itu lebih kecil lagi, Pak. Terus apa yang mau disombongkan? Ya, jadi kalau kita pengen jadi haji yang mabrur, yang harus kita betul-betul kikis dalam hati kita itu adalah kesombongan, apalagi kesombongannya itu hanya karena apa? Hanya karena dunia. Hanya karena pangkat, hanya karena kedudukan. Ingat bahwa kata Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang berasal dari syahwat itu kemungkinan diampuni besar. Tapi kalau maksiat dari kibrin, ya, dari apa kibrin itu? Kesombongan. Fa innahu la yurja ghufranuha. Kemungkinan untuk diampuni itu lebih kecil, Pak. Kenapa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Karena dosa yang disebabkan oleh syahwat itu dosanya Nabi Adam. Tapi kalau dosa yang berasal dari sombong itu dosanya siapa? Dosanya iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku itu lebih baik dari dia. Siapa dia itu? Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Hati-hati nih, Pak. Jadi harusnya kita ya pulang dari tanah air nanti ya para jamaah haji yang tawaduk gitu. Semakin dititipi dunia, kita akan merasa bahwa oh, kita melihat dunia itu semakin apa? Semakin kecil. Kalau kita sudah sampai pada tahap itu, Pak, insya Allah, Pak, kita tuh banyak terhindar dari penyakit-penyakit kejiwaan. Karena kebanyakan penyakit jiwa itu terlalu dekat, terlalu melekat sama apa, Pak? Sama dunia. Cemas dengan masa depan, anak-anakku sik cilik, aku wis tuwek, engko ya apa anakku. Dia lupa yang ngasih rezeki itu bukan dia kan? Yang ngasih rezeki itu Allah. Banyak enggak anak yatim piatu, enggak punya bapak ibu, betul Pak ya? Ternyata bisa jadi profesor, doktor, banyak. Karena yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Enggak usah terlalu khawatir dengan masa depan dan tidak usah terlalu sedih dengan masa lalu. Semua sudah berlalu. Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why we call it present. Kemarin itu sejarah, besok itu misteri. Hari ini yang Allah itu disebut dengan present. Present itu kan hadiah ya. Nama lain dari sekarang itu hadiah. Ya itu kita syukuri. Ya, dan mudah-mudahan nanti kita semuanya ya yang mudah dimudahkan berangkat haji, kita nanti di sana itu makin paham. Oh iya, dunia itu tidak ada artinya ternyata. Ya, seandainya dunia itu mulia, Pak, kenapa orang nggak beriman dikasih dunia yang banyak, Pak? Betul nggak, Pak? Dunia itu tidak ada harganya di mata Allah, Pak. Bahkan kata Rasulullah itu seperti bangkai kambing. Ya, itu dunia kecuali, nah ini kita boleh iri sama orang yang dikasih dunia, tapi orangnya itu dermawannya itu, masya Allah, Pak. Nah, seperti itu. Ya, jadi kehidupan dunia ini wa ma hadzihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun.
kehidupan dunia itu seperti main-main aja, permainan belaka, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya agak percepat ya. Seorang yang dimudahkan Allah untuk mendapatkan predikat haji mabrur, itu ternyata salah satu tandanya yang harus dilestarikan itu adalah dia ini bisa menjaga lisan. Ya, kata-katanya itu kata-kata yang baik gitu. Enggak gampang-gampang untuk mencela, menghardik. Bahkan kata-kata dalam hati aja dia perhatikan, Pak. Ya, saya punya pengalaman menarik. Tahun 2011 saya umroh itu, umroh pertama 2011. Saya tuh sholat di Masjid Nabawi, Pak. Depan saya orang Turki yang kaos kakinya itu bau, Pak. Wambune rek, dalam hati itu saya nggak bisa jaga itu. Mbok yo wah gerundel aja saya. Ya, namanya jamaah umroh kurang ilmu kan gitu, Pak. Aduh, suami kira gitu. Ketemu orang, iya wong Turki lho, anu kok mambu, wes kok aku tak sholat maghrib nang ngarep ae. Waktu itu di Masjid Nabawi, saya tak sholat maghrib ke depan aja. Qadarullah, Pak, pas sholat maghrib, orang itu di depan saya lagi. Ya Allah. Aduh, wes, hati-hati. Kata-kata itu doa. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sudais itu, kenapa kok beliau itu bisa menjadi imam, pemimpinnya imam di Mekah dan Madinah gitu ya. Itu kan karena ibunya kan, Pak. Ibunya itu kalau lagi marah waktu beliau kecil, sana kamu, pergi ke sana, jadi imam di Masjidil Haram sana. Kok jadi kenyataan, Pak. Makanya hati-hati ibu-ibu nanti kalau ngomong ya, mau nyah, diem, ditahan gitu. Enggak semuanya itu harus diungkapkan. Bahkan dalam hati ini kita banyak-banyak apa tadi? Istighfar. Self talk kita itu dijaga. Allah tahu enggak apa yang kita ungkapkan dalam hati? Tahu. Ya. Dan bisa jadi kita nanti diuji sama sesuatu yang kita itu memang mau marah gitu, Pak. Nah, hati-hati. Responlah dengan lisan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah ketika kaum muslimin itu selamat dari keburukan lisan dan tangan dia. Hati-hati. Ada satu cerita dalam hadis sahih. Seorang wanita yang kehilangan kerabatnya, kemudian Rasulullah lewat, bertakwalah kepada Allah, sabarlah gitu. Wajar kan, Pak, diingatkan begitu, karena wanita ini nangis-nangis gitu di makam itu. Bertakwalah, sabarlah, kata Rasulullah gitu. Responnya perempuan ini gimana? Kamu nggak merasakan apa yang aku rasakan, begitu. Nggak tahu kalau itu Rasulullah, Pak. Sering nggak kita begitu, Pak? Sampean nggak ngerasa no gitu. Nah, ketika beliau itu sudah mulai sadar, marahnya sudah mulai turun, orang-orang di sekitar situ yang melihat kejadian itu bilang, apa kamu nggak tahu tadi itu yang mengingatkan kamu itu adalah Rasulullah? Kaget dia, langsung dikejar sama ke rumahnya Rasulullah. Beliau minta maaf sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak tahu kalau tadi itu yang mengingatkan saya adalah engkau. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru indas sodamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu di hantaman yang pertama. Jadi nanti, Pak, ketika dihantam yang pertama, jeder, disuikut sama orang gitu, dus gitu, sudah sabar dulu, Pak. Ojo langsung reaktif gitu. Nah, pas hantaman pertama, pas terhuyung itu, Pak, itu pahalanya yang paling besar, yaitu kesabaran. Kalau sudah sampai di airport mau pulang, iya aku kok wingi koyo ngono, ya sekarang ono gunae, Pak. Justru waktu Anda tersekut waktu tawaf itu, Pak. Aduh, Pak, itu ya Allah, luar biasa. Ibu-ibu juga gitu ya, Bu ya, sabar. Ya, itulah kejadian-kejadian yang sering kita
alami ya ketika haji dan umroh. Ya, jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang muflis. Tahu ya, udah sering dibahas ya, orang-orang yang pahalanya banyak tapi dia banyak menyakiti orang, menzolimi orang, akhirnya dibagikan pahalanya kepada orang yang dia zolimi. Ini yang ketiga. Orang yang haji mabrur dan ingin melestarikannya dalam kehidupannya itu, biasanya dia itu akan menjadi pribadi yang suka menebar kedamaian. Ya, ifsa'us salam wa at'imut ta'am, ini suka memberi makan, ini arti dari orang yang suka memberi, suka dermawan. Ya. Kenapa? Ya karena dia sudah tidak lagi melekat kepada dunia, sehingga dia cenderung mudah untuk membantu orang, dia mudah untuk berinfak, ya, dia mudah untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Ya, jadi bukan orang-orang yang kikir gitu ya, orang yang sulit untuk membantu orang lain. Ada satu kisah ketika Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan surat Al-Hasyr ayat 9 ya. Nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Itu ada satu kisah Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama. Itu ketika beliau tawaf, itu beliau mendengar orang yang berdoa, Allahumma qini suha nafsi. Ya Allah, peliharalah aku dari sifat kikir. Ya, terus kok sering dengar ini, doa ini gitu, menarik kan? Ya. Nah, setelah selesai tawaf itu dicari siapa orang ini. Ternyata orang ini adalah Abdurrahman bin Auf. Orang yang termasuk konglomeratnya sahabat. Yang ketika beliau itu pengen melarat itu nggak bisa-bisa, Pak. Bayangkan, kita kan pengen kaya nggak bisa-bisa ya. Ini pengen melarat nggak bisa-bisa. Ini luar biasa Abdurrahman bin Auf. Bahkan ada satu kisah, ini kisahnya masyhur ya. Ketika selesai perang Tabuk, kan perang Tabuk itu kan peperangan yang ketika berangkat paceklik dan mau panen kurma gitu. Jadi kurma itu belum panen sudah ditinggal perang Tabuk gitu kan. Ke Tabuk perjalanan 30 hari ya kalau saya tidak salah, itu di siroh-siroh diceritakan ya. Ini perang yang sulit ya. Disebut sebagai perang yang sulit dalam sejarah Islam, sampai kemudian Abu Bakar menyumbangkan semua hartanya, Umar separuh hartanya, Abdurrahman bin Auf sekian emas gitu ya, Utsman bin Affan sekian ribu onta beserta perbekalannya ya, Masya Allah. Bahkan ditinggalkan juga bagi keluarga yang ada di Madinah gitu. Nah, ketika pulang perang Tabuk itu kan kurma-kurma pada busuk, Pak, karena nggak sempat dipanen kan. Nah, Abdurrahman bin Auf itu borong kurma-kurma bosok itu, Pak, supaya ya biar nggak ada yang belilah, saya nggak apa-apa melarat aja gitu loh, Pak. Ternyata ada rombongan dari Yaman, rajanya sakit, kata tabibnya obatnya kurma busuk. Dicari ke pasar, nggak ada kurma busuk, semua diborong sama Abdurrahman bin Auf. Larilah ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, di gudangnya itu kurma busuk semua, diborong ke Yaman, nggak jadi melarat, Pak. Ya, ternyata salah satu yang membuat Abdurrahman bin Auf itu begitu adalah beliau itu minta terhindar dari sifat apa? Kikir, medit. Ya, akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala itu diberikan ya keluasan dunia ya. Dan ternyata doa itu beliau ambil dari Al-Qur'an ya, wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu kalau mau jadi orang yang beruntung, maka harus terlindungi dari sifat apa? Sifat kikir, sifat medit. Ya. Termasuk kikir itu adalah jangan menunda untuk memaafkan orang.
Ya, saya masuk ke kesehatan dikit ya. Saya kebetulan S3 saya sekarang ini di Gajah Mada kan tentang perilaku ya Pak ya. Jadi saya meneliti hubungan stres dengan tensi, hubungan makan, hubungan. Akhirnya saya banyak belajar kan tentang perilaku. Ini menarik Pak. Ternyata polanya orang sehat itu Pak, minim dia melakukan 4 hal. Yang pertama, eat well, dia makannya halalan thayyibah kalau bahasa kita. Yang kedua, move more, dia tuh banyak gerak Pak. Jadi orang yang jarang gerak itu cepat mati Pak. Hati-hati nih. Ya, Anda harus banyak apa? Gerak. Dan alhamdulillahnya lagi kita di agama Islam ibadah kita itu bergerak Pak. Kalau agama yang lain ibadahnya itu kan diem. Kalau Islam ibadahnya itu gerak Pak. Sholat itu gerak. Ya ada sih sholat yang nggak banyak gerak, namanya sholat jenazah. Itu nggak banyak gerak itu. Ya, makanya kata Iqbal, static means dead gitu ya. Diem berarti mati. Kenapa bisa begitu? Iqbal kan penyair Pakistan tuh. Ditanya, kenapa kok kamu bisa mengatakan static means dead? Karena dalam agama saya sholat jenazah itu nggak banyak gerak. Dan ternyata secara kesehatan orang yang nggak banyak gerak itu cepat mati. Yang ketiga, less stress. Ya. Nah ini abot ini. Nah yang keempat ini Pak, ini ada hubungannya sama ini. Love more. Ini penelitiannya banyak Pak. Orang yang suka silaturahim, memaafkan, sedekah, itu ternyata umurnya lebih panjang. Itu riset jurnalnya tuh banyak sekali. Saya tuh sampai kaget. Dan sebaliknya orang yang sering kesepian, nggak banyak bertetangga, namanya kalau di bukunya WHO, di advokasinya WHO itu social isolation and loneliness namanya. Itu sekarang banyak diderita orang-orang di negara maju. Kesepian, bahkan Justin Bieber aja lagunya judulnya Lonely. Kesepian. Orang kesepian itu ternyata sama dengan merokok 15 batang sehari. Ya, jadi orang kesepian itu sama dengan merokok 15 batang sehari. Ya, apalagi merokok sambil kesepian. Oh, itu 30 batang, Pak. Jadi ambil kesepian. Cepat mati gua, Pak. Maaf ya, ini saya pakai bahasa Malangan aja, biar ingat maksudnya. Iya, Pak, serius, saya kaget. Itu systematic review, penelitian systematic review yang ternyata dikatakan orang yang kesepian itu mengalami kematian prematur meningkat sebesar 25-30%. Itu sama dengan orang merokok 15 batang. Dan itu diambil sama WHO, Pak. Ini saya serius, Pak. Jadi banyak orang, mohon maaf, tiba-tiba sakit, gak ngerokok, gak opo, kesepian. Makanya Bapak datang ke sini, ini umur panjang, Pak. Amin ya robbal. Saling memaafkan, halal bihalal, itu umur panjang. Dan ini sudah dikatakan Rasulullah 14 abad yang lalu kan. Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizki wa yungsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa pengen diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah tali silaturahim. Itu yang buktikan tuh para ilmuwan, Pak, sekarang. Dibuktikan bahwa orang yang suka bersosialisasi, membantu orang, mencintai orang lain, dermawan, itu ternyata lebih sehat. Makanya Rasulullah mengatakan sedekah itu adalah bukti keimanan. Bahkan kata WHO, orang yang lebih puas memberi daripada menerima itu sehat secara mental. Ya, itulah kenapa Rasulullah mengatakan dawu mardokum bisodakoh, obati sakitmu dengan sedekah. Itu logis, Pak, penelitiannya ada. Kalau mau nanti saya kasih jurnalnya. Ya, serius ini, Pak. Jadi kegiatan-kegiatan pro-sosial, social connection, relationship, orang yang punya hubungan yang baik itu umurnya lebih panjang. Ya, Harvard itu penelitiannya 80 tahun, sudah dibukukan, judulnya Good Life. Orang yang punya social connection yang bagus, relationship yang bagus, silaturahminya bagus, itu ternyata lebih sehat daripada orang yang kesepian, dan seterusnya. Masya Allah, Rasulullah nggak pernah belajar di fakultas kedokteran ini. Betul nggak? Iya kan? Rasulullah nggak pernah ikut penelitian longitudinal study di Harvard Medical School, tapi Rasulullah cocok tuh sama penelitian. Dan itu baru dirilis kira-kira 10 tahun terakhir ini loh, Pak.
Penelitian-penelitian tentang social connection itu. Itu hebatnya agama kita ini. Ya. Siap memaafkan ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ya, karena orang yang suka dendam itu sama seperti minum racun tapi berharap orang lain yang mati, Pak. Padahal yang mati siapa? Yang minum racun, Pak. Saya tuh pernah, mohon maaf ya, 5 menit lagi lah ya. Saya tuh tadi tanya sama Ustadz, saya takut kelamaan, takut kesedikitan gitu. Ya kira-kira 5-10 menit lagi lah ya, mohon maaf ya. Saya pernah ngisi kajian, Pak. Setelah saya pulang, ada seorang ibu-ibu yang datangin saya, "Dok, bisa nggak bantu saya ngisi di rumah saya?" Kenapa? Suami saya itu bedridden, udah tidur terus. Tapi secara medik itu nggak ada hal yang berat gitu. Setelah tadi dokter ceramah itu saya baru sadar bahwa mertua saya itu sudah bertahun-tahun ini tidak menyapa mantunya. Jadi tidak menyapa menantunya. Apa namanya itu? Sahna kalau bahasa Arab itu, dendam, nggak enak di hati gitu. Ya mantune yo gak nyopo bisa. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya dokter bisa nggak ceramah, nanti saya kumpulin anak-anak semua keluarga besar, dokter ceramah, tapi ya jangan nyebut bapak ini Anda karena ada ini enggak gitu. Alhamdulillah, Pak. Setelah itu alhamdulillah baik, Pak. Ya, saya pernah nanganin pasien dengan multiple myeloma ya. Saya kebetulan sama sejawat saya itu di klinik nyeri itu kadang-kadang ada pasien yang nyerinya sangat sekali. Kadang-kadang saya diminta bantu untuk konseling ya Pak ya. Itu ternyata ya relate Pak dengan ini. Orang-orang yang punya masa lalu di mana dia itu belum move on ya. Itu ternyata relatif lebih gampang nyeri daripada orang lain Pak. Gitu. Setelah saya konseling gini gitu ya. Kemudian saya rilis ya, beliau tuh bisa nangis dalam sesi konseling itu. Setelah itu keluar itu bisa gini Pak, dan nyerinya itu memang berkurang Pak. Ya, ini luar biasa Pak. Ya, makanya ngono yo ngono, tapi yo ojo ngono. Memaafkan itu bukan untuk orang yang menyakiti kita sebetulnya, tapi untuk siapa Pak? Untuk diri kita sendiri. Ibu-ibu berhak bahagia, bapak-bapak juga berhak bahagia. Udah 0-0 kata Pak Fajar tadi, itu penting Pak. Ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Ya, tahanlah amarah, maafkanlah manusia. Tapi orang itu sudah tidak termaafkan Dok, dia udah menyakiti saya. Shhh. Saya tutup dengan satu cerita. Nabi Yusuf itu kurang apa disakitinya? Tahu Nabi Yusuf Pak? Enggak ya. Bapak jujur sekali ya. Masya Allah. Iya sama Pak, betul. Ya. Masya Allah. Ya itulah, laki-laki itu logis ya. Kalau perempuan itu tahu Nabi Yusuf dari tadi Pak. Tapi kalau laki-laki enggak. Logis banget ya. Ya memang begitulah laki-laki ya, makanya kadang-kadang mama iki mbok dipikir po gitu kan. Tapi kalau perempuan lah papa gak ngerasakno. Nah beda Pak, kalimatnya itu memang beda. Lah Nabi Yusuf itu sejak kecil udah disakiti sama saudara-saudaranya sendiri kan Pak, sampai dimasukkan ke sumur ya. Bahkan dari sumur itulah akhirnya menggelinding ujian-ujian hidup yang lain kan, dijual di pasar budak, dituduh berzina ya, terpisahkan dari bapaknya kan, fatherless selama puluhan tahun ya. Bahkan di bukunya Dr. Aid Abdullah Al-Qarni itu ada yang menyebut ulama itu sampai 80 tahun. Ini perbedaan pendapat, ada yang menyebut 40, ada yang menyebut macam-macam ya. Artinya puluhan tahun beliau itu terpisah dari keluarganya ya. Nah ya mungkin pendapat yang paling kuat sekitar 40 tahun lah kalau ngelihat sejarahnya ya. Nabi Yusuf kan kira-kira waktu SD dibuang di sumur, ketemu bapaknya waktu jadi
menteri itu kan, ya kira-kira 40-50 tahun dikurangi SD kan gitu ya, ya antara 30-40 tahun. Nah tapi ketika saudaranya itu berada di depan beliau, apakah beliau membalas semuanya Pak? Padahal beliau punya kekuasaan nggak? Punya, relasi kuasa namanya istilahnya sekarang. Beliau bisa memasukkan saudaranya itu ke penjara nggak? Bisa. Tapi beliau tidak melakukan itu. Bahkan diabadikan dalam surat Yusuf ayat 92 itu, qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tidak ada lagi cercaan caci maki buat kalian. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Allah itu Maha Penyayang di antara para penyayang. Jadi kesimpulannya gini, orang yang hajinya mabrur insya Allah itu bukan tipe orang pendendam. Dia tipe orang yang mudah memaafkan, berbuat baik sama orang, menjaga lisannya, tak mudah mencaci maki. Dia orang yang dermawan, dan dia orang yang tidak terlalu gumun dengan dunia, biasa aja. Dikasih rezeki alhamdulillah, disempitkan rezeki alhamdulillah. Mudah-mudahan semua itu ujungnya kebaikan. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sharingkan. Pas 45 menit, mudah-mudahan para jamaah haji Green Orchid ya dimudahkan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya bisa menyempurnakan semuanya ibadah hajinya dan bisa dicatat Allah sebagai haji mabrur, bisa kembali ke tanah air ya dengan selamat dan bisa melestarikan haji mabrur itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang akan berangkat haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhunuban maghfura wa amalan salihatan maqbula. Ya Allah, jadikanlah ibadah haji mereka sebagai haji yang mabrur, usaha yang Engkau terima, dosa-dosa yang Engkau ampuni, dan amal saleh yang Engkau terima. Allahumma yassir lahum subulas salamah warzuqhum al-afiyata fis safari wal iyab wahfadhhum fi kulli quwwatihim. Ya Allah, mudahkanlah bagi mereka jalan keselamatan, anugerahkan kepada mereka kesehatan dalam perjalanan dan kepulangan, dan lindungilah mereka ya Allah dalam setiap langkah ibadah mereka. Allahumma rudduhum ilaina bisalamin wa ajrin wa ghanimah warzuqhum ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kembalikanlah mereka kepada kami dengan selamat ya Allah, dengan pahala dan keberkahan, dan karuniakanlah kepada mereka kesempatan untuk mengunjungi kekasihmu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajma'na jami'an fi haramikal amin warzuqna wa iyyahum hajjan qabla al-mamat wa husnal khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kumpulkanlah kami semua di tanah sucimu yang aman, anugerahkan kepada kami dan mereka kesempatan berhaji sebelum wafat, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah ijabah semua doa-doa kita. Selamat dan mudah-mudahan dijadikan haji yang mabrur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan tadi tausiah dari Ustaz Dr. Arif Alamsyah. Semoga apa yang telah disampaikan tadi mampu meningkatkan maupun menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada para calon jamaah haji, karena bekal terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu khairaz zadit taqwa. Untuk selanjutnya mungkin para calon berdiri di depan, nanti disalami para hadirin nggih. Nggih. Nah, yang ibu-ibu nanti di belakang, bapak-bapak di sini. Dari kami sebagai pembawa acara dadakan ini ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.